Halo teman-teman, kembali lagi di AHP Channel. Kita akan kembali membahas tentang elektronika, sensor IoT, dan lain-lain. Sekarang kita punya sensor ultrasonik, tapi ini yang sonar. Saya di sini punya A01NYUB namanya, sensor sonar. Nah, ini juga bisa dipasang di ESP32. Jadi kebutuhan listrik dan lain-lainnya cukup untuk di ESP32. Jadi kita kembali akan menggunakan ESP32 untuk device yang nanti akan kita gunakan untuk microcontroller IoT-nya. Oke, sekarang kita kenalan dulu sama sonar. Kita baca datasheet-nya dulu ya. Di datasheet ini A01NUB waterproof ultrasonic sensor. Jadi di sini itu A01NUB itu menggunakan listrik sebesar 3,3 sampai 5 volt. Kebutuhannya seperti itu. Jadi bisa di Arduino, di Raspberry Pi, di mini PC dan lain-lain yang punya I/O atau input output yang sekitaran 3,3 sampai 5 volt. Terus ultrasonic sensor ini juga menggunakan penghubung transmitter dan receiver. Jadi TXRX, nanti komunikasinya serial. Seperti itu. Terus dia waterproof, anti air, dan dustproof, anti debu. Jadi bentuknya sebetulnya seperti ini nih. Kenapa dia bisa jadi anti air dan anti debu? Nah, di sini ada corongnya ya. Nah, jadi ini kalau dia telanjang nggak pakai corong. Tapi di sini juga udah anti air dan anti debu. Oke, sesuai lah ya datasheetnya. Terus kita lihat berikutnya. Spesifikasinya, operating voltage-nya 3,3 sampai 5 volt. Terus rata-rata arus yang digunakannya lebih kecil dari 15 mA. Ini cukup hemat ya. Kalau misalnya di teman-teman untuk di drop di lapangan atau daerah yang memang membutuhkan panel surya atau baterai atau penyimpanan daya sementara, ini cukup baik karena dia hemat energi. Terus di sini blind zone-nya itu 0 sampai 28 cm. Jadi nggak bisa baca tuh di bawah 28 cm. Terus ranging distance-nya 28 sampai 750 cm atau 7,5 meter ya. Outputnya WRT, respon time-nya 100 milisecond. Terus probe frekuensi dan lain-lainnya. Ini protection rate-nya IP67, jadi cukup aman. Dari air, hujan juga dia aman. Oke, fiturnya high protection rate, strong resistance, low power nih yang paling utama, dan fast response. Karena tadi dia cuman 100 milisecond untuk responnya ya. Jadi cukup cepat. 1 detik itu dia bisa mengeluarkan 10 data. Jadi untuk yang membutuhkan secepat itu dia cukup. Nah, ini seperti yang barusan saya lihat. Di sini ada corongnya. Terus juga di sini ada bautnya. Jadi teman-teman tuh bisa masukin papan ke sini, set, kalau misalnya atau seng atau besi atau apapun, atau plat, dibaut deh. Gampang jadinya. Kayak plank gitu. Tapi kalau misalnya plank kan ada bautnya lagi nih di sininya. Kalau ini nggak ada. Di sini cuman ada kayak mur gini aja untuk penguatnya. Oke, jadi cukup baik. Terus ada apa lagi? Nah, ini pinnya yang digunakan ada VCC. Di sini sih ada. Oke, saya bacain aja. VCC di sini ada warna merah, hitam, sama kuning. Kelihatan nggak sih? Tuh.
kelihatan. Merah hitam, merahnya VCC, hitamnya ground, kuning sama putihnya itu FX dan TX atau receiver dan transmitternya. Oke, ini datasheet lainnya untuk Arduino-nya, bahkan ada untuk install listrikannya. Oke, kita sambil ikutin, tapi karena kita di ESP nanti kita sedikit modif. Nah, di sini ada konektornya juga. Jadi dari sini hubungkan. Nah, pas nih. Dia kan colongannya female. Jadi enak kalau misalnya kita langsung pasang di ESP-nya. Kita pakai yang 5 volt aja ya. Tadi range-nya dari 3,3 sampai 5 volt bisa. Tapi kita pakai yang 5 volt, kita di V-in, terus ground. Habis itu TX dan RX. Kita pakai RX dan TX2. Oke, yang ini ya. Oke, setelah terpasang, ini kita pasangin lagi ya. Oh, ternyata di sini ada code-nya juga. Ini karena pakai Uno versi 3, dia pakai software serial. Jadi untuk sebetulnya di Uno itu ada TX-RX 0. Cuman kalau misalnya 0 sama 0 nanti bisa tabrakan. Jadi dia pakai software serial, nambahin serial yang lain gitu. Terus yang tadi pin berapa ini? 10 dan 11-nya ini dijadiin serialnya gitu. Di sini RX-nya 11, TX-nya 10. Kalau misalnya pakai yang Uno. Terus char-nya 4. Ini karena nanti kita manggil 4 alamat untuk bisa menghasilkan hasil akhir. Terus komunikasi sama serial monitornya di serial begin ini dia pakai 57600. Terus untuk komunikasi sama sonarnya dia pakai 9600. Oke, dia looping. Untuk Raspberry-nya juga ada, jadi buat teman-teman yang mau coba pakai Raspberry juga bisa. Oke, kita langsung ke code yang sudah dibuat. Nah, ini saya pakai serial 2. Ini saya define dulu serialnya di my serial. Ini sebetulnya bawaannya ini programnya saya ambil dari Adafruit DYP ME007YS test. Nah, di programnya ini sebetulnya dia bisa pakai AVR. Kalau AVR nanti dia langsung software serial nih. Tapi kalau misalnya else nggak AVR, nah di sini kan pakai SP32, dia kita define my serialnya di serial 2 karena dia ada 2 serial, TXRX0, TXRX1, TXRX2. Nah, saya pakai TXRX2. Terus kita define control pin-nya 5, distance, ini nanti jaraknya. Terus ini kita seperti biasa deklarasi dulu beberapa item. Ini untuk buffernya, jadi nanti buffernya itu totalnya itu ada 3 plus 1 itu data akhirnya. Di sini untuk serial begin di serial monitornya saya kayak kemarin pakai 115200. Terus ketika serial tidak tersedia dia delay. Terus ini kalian bisa ganti apa ya sebenarnya. Soalnya kita ganti tes A01 NYW channel. Oke, terus
Nah, untuk komunikasinya dengan A01NYUB-nya itu 9600 ya, selalu 9600. Jadi baiknya dibedakan antara serial monitor dan komunikasi dengan A01NYUB-nya. Di sini serial monitornya 115200, di sini untuk komunikasi dengan sensornya 9600. Terus pin mode yang tadi yang di pin 5 itu output high. Nah, ini loopnya. Pertama kita menerima sinyal dari A01NYUB-nya, bentuknya kan serial. Jadi harus serial read. Dibaca dulu, terus habis itu ini sebetulnya nggak usah di print, ini pembawaannya di print sih. Jadi nilai hex-nya dia print. Jadi nanti ada beberapa kali ngeprint karena dia bakal ngeloop nih di sini. Terus C-nya di print. Nah, ketika IDX-nya udah dapat 3, baru dijumlahin deh. Nah, karena kita nggak harus selalu ngeprint yang C-nya ini, jadi di hide aja nggak apa-apa. Nah, tapi itu tidak akan menghilangkan data yang disimpan dalam memorinya, karena memorinya di sini udah disimpan nih di sini nih, dari 0 sampai 0x 0 kali FF gini. Ini memorinya, tempat dia nyimpan data buffernya. Habis itu dijumlahkan buffernya ke tiga buffernya. Nah, didapat nilai distance-nya ini. Dan setelah distance-nya didapat, new datanya true. Oke, kita lanjutkan. Ini if new data. Jadi ketika nilai new data ini true, nah di sini true, dia akan menjalankan fungsi yang ada di bawahnya. Fungsinya ketika jarak itu sama dengan distance bagi 10. Jadi jaraknya ini mau saya deklarasikan sebagai sentimeter. Karena sebelumnya distance ini satuannya milimeter. Bawaan dari sensornya itu menghasilkan nilai satuannya milimeter. Nah, dia baca distance di sini. Distance di sini itu satuannya milimeter. Jadi jarak distance karena milimeter dibagi 10 untuk mendapatkan sentimeternya. Nah, terus dia mencetak nilai distance dalam satuan milimeter, lalu nilai jarak dalam satuan sentimeter. Habis itu dimatikan lagi new datanya, di false lagi agar tidak mengulang pekerjaan yang sama dengan data yang sama. Jadi nanti dia mengulang lagi ke loop yang seperti ini lagi. Oke, kalau sudah selesai code-nya, kita langsung hubungkan kabel USB. Lalu kita upload. Compiling sketch. Kita tunggu dulu. Jadi sensor ini bisa diaplikasikan di outdoor ya teman-teman ya. Bisa misalnya di pinggir sungai untuk membaca ketinggian sungai ataupun early warning system dan lain-lainnya. Ataupun di hutan untuk membaca ketinggian atau ketinggian air tanah dan lain-lain. Oke, dan uploading. Kita langsung ke serial monitor. Pastikan baud rate-nya 115.200 ya. Oke, kalau misalnya dia nggak mau, berarti ini saya ketukar antara yang RX dan TX-nya. Nah, kita tukarkan dulu. Langsung muncul. Oke, tadi blind range-nya itu 0 sampai 28 cm. Jadi ketika dia lebih rendah daripada 28 cm, dia akan membacanya seperti ini. Tapi ketika lebih dari itu, nah dia mulai bisa membaca dengan benar. Jadi resolusinya itu sampai dengan 1 mili. Nah, dan cukup responsif ya.
tek. Oh, cukup responsif kan? Tek. Jadi kalau misalnya teman-teman membutuhkan data yang cukup responsif seperti ini, bagus. Dan minim floating. Cuman ya memang pembacaannya sampai di berapa namanya? Dari 28 sampai 7,5 meter. Nah, cukup bagus. Ini karena tremor aja nih, jadi agak getar-getar. Naik turun. Tapi kalau misalnya nggak bergerak, gimana caranya nggak bergerak ya? Nah, kan bagus datanya. Jadi minim floating. Oke, jadi dari data ini nanti bisa diolah lagi, mau jadi sensor untuk ketinggian air bisa, karena dia waterproof dan water dust. Jadi kalau misalnya di outdoor ini sangat recommended dengan harga yang ya nggak terlalu murah tapi nggak terlalu mahal, tapi dia cukup kuat. Ini ada biasanya di sekitaran harga 300-an, 200, 300, 400. Nah, di sekitar range segitu udah bisa mendapatkan sensor yang menurut saya cukup kuat untuk diimplementasikan di lapangan ya, di outdoor. Oke, mungkin itu aja untuk video hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan kita akan coba-coba lagi untuk sensor-sensor yang lainnya ya. Jadi jangan lupa subscribe channel ini biar teman-teman gak ketinggalan untuk mengakses sensor-sensor yang lainnya. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.